apa kabar semua? Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, Dare to Dream, berani untuk bermimpi. Tema ini terinspirasi dari buku John C. Maxwell, Put Your Dream to the Test. Mengejar mimpi menjadi sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena mimpi atau impian yang pertama memperjelas arah, yang kedua mendorong untuk maju, dan kemudian memudahkan kita untuk menyusun strategi, langkah-langkah kemana kita mau mengarah. Dan berikutnya, nah ini untuk saya secara personal, pentingnya impian karena memberi energi yang besar, memberi antusiasme yang luar biasa, sehingga tidak sabar bangun pagi untuk mengejar apa-apa yang ingin kita wujudkan. Sayangnya, banyak orang kemudian tidak mengejar mimpinya. Banyak orang dipaksa atau terpaksa untuk mengejar mimpi yang ditaruh oleh orang lain dalam kehidupannya. Nah, ini saya pernah alami. Satu orang bercerita kepada saya bagaimana dia ketika masih kecil. Nah, ini angkatannya milenial atau angkatan baby boomers masih alami ini. Mungkin teman-teman yang sekarang tidak alami lagi, tetapi dulu kami alami ini. Ketika orang tua kami hampir semuanya bilang kalau besar harus jadi dokter. Ini dia. Semua harus jadi dokter karena dokter itu yang paling sukses. Ketika itu demikian. Sehingga anak-anak itu semua diarahkan untuk nanti ketika penjurusan di sekolah menengah atasnya ambilnya jurusan IPA. Matematika, fisika, kimia, biologi ini yang harus dipelajari kalau dalam jurusan IPA ketika itu. Teman saya ini, dia cerita ketika SMA. Betapa dia stresnya, betapa dia down-nya, bagaimana dia putus asanya ketika dapat nilai jelek di matematika. Di yang lainnya bagus-bagus nilainya, tapi di matematika dia dapat nilai jelek. Sampai-sampai dia pikir gurunya ini sentimen sama dia. Karena dia tahu kalau matematika tidak bagus, bagaimana bisa jadi dokter nantinya? Ini dia panik. Padahal memang sebenarnya dia bukan mau jadi dokter. Mimpi yang dititipkan oleh orang tuanya. Ada lagi yang mimpi dititipkan oleh orang tua. Saya dapatkan ini satu orang teman saya. Doktor S3 sekarang. Tapi ketika selesai S3, dia buru-buru balik ke rumahnya. S3 dia selesaikan dalam waktu yang singkat, dalam usia yang muda. Tetapi ketika selesai di wisuda, dia pulang ke rumahnya. Dia serahkan ijazahnya kepada orang tuanya. Dan dia bilang apa? Papa, ini mimpi papa. Sekarang biarkan aku mengejar mimpiku, katanya. Kami pikir dia buru-buru begitu karena memang dia suka mau jadi dokter dalam bidang tertentu. Ternyata buru-buru biar cepat selesai. Karena apa? Tidak nyaman, tidak menyenangkan, menjadi budak dari mimpi orang lain. Karena begitu kita memiliki mimpi, mimpi ini memiliki kita, teman-teman. Dan bayangkan jika kita harus hidup dan mengejar mimpi yang ditaruh oleh orang lain dalam hidup kita, ini gak nyaman, ini kesengsaraan. Tapi masih banyak orang rupa-rupanya yang mengejar mimpi karena dititip dari orang lain. Ada lagi orang-orang yang memang tidak berani mengejar mimpinya, tidak berani mewujudkan mimpinya karena alasan-alasan tertentu. Saya mencatat ada 5 alasan yang biasanya terjadi kenapa orang tidak berani mengejar mimpi. Kita akan bahas ini satu persatu. Alasan pertama, nah ini sering dijumpai, mereka tidak berani mengejar mimpi karena dihambat untuk dapat bermimpi oleh orang lain. Ulangi ya. Dihambat untuk dapat bermimpi oleh orang lain. Ini orang-orang yang menghambat mimpi orang lain sering saya sebut dream crusher, penghancur mimpi, pembunuh ide dan kreativitas. Dan ironinya, seringkali mereka yang menghancurkan mimpi kita, mereka sendiri tidak punya mimpi. Tetapi mereka juga tidak mau melihat orang lain yang punya mimpi berhasil dan sukses mengejar mimpinya. Nah, ini jahat. Adakah yang demikian? Cukup banyak di luar sana. Hati-hati, berjaga-jaga. Jika kemudian teman-teman ketika mengejar mimpi,
mulai bertemu dengan yang seperti ini. Yang pertama yaitu hambatan yang didapat dari orang lain sehingga kita tidak dapat bermimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini dia. Hambatan dari kekecewaan dan luka di masa lalu. Nah, kekecewaan adalah jarak antara ekspektasi dan realita. Banyak orang tidak paham bahwa kekecewaan dan luka ini adalah satu bagian yang tidak terlepaskan dari proses mengejar mimpi. Mimpi atau impian kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan setiap sesuatu yang berharga tentulah tidak murah harganya, mahal. Dan kalau kita harus mengejar sesuatu yang bernilai, yang mahal harganya, kita harus siap dengan segala risikonya. Ada orang sering katakan, ada harga, ada barang, katanya begitu ya. Kekecewaan, kegagalan, luka adalah harga wajib yang harus kita bayarkan untuk mewujudkan mimpi dan meraih sukses. Lagi-lagi, sesuatu yang bernilai adalah wajar jika harus dibayar dengan harga yang mahal. Kalau impianmu bernilai, maka memang harus dibayar dengan harga yang mahal. Kekecewaan, luka adalah salah satu harga yang mahal yang harus kita bayar. Tapi bayarkan sehingga kita dapat menggapai kesuksesan itu. Itu yang kedua. Yang berikutnya, sebelum ke berikutnya saya ada cerita. Kalau bicara mengenai dream crusher dan kemudian hambatan karena kecewa dan luka, saya baru ingat saya punya cerita. Ini kehidupan saya. Ketika itu saya umur 27 tahun atau mungkin belum pas 27, mendekati 27. Saya sudah punya law firm sendiri, kantor hukum sendiri. Saya sudah cukup puas dengan penghasilan yang saya dapatkan ketika itu, dengan pencapaian yang saya sudah alami ketika itu. Setidaknya saya bisa beli mobil yang cukup prestis menurut saya. Saya bisa pergi ke luar negeri tidak sendirian. Saya ajak bukan cuma istri dan anak, tetapi saya juga bisa ajak orang tua ketika itu. Dan saya masih punya cukup tabungan untuk membeli ini dan itu. Ya, bisa dikatakan saya cukup berhasil. Namun ketika itu saya sedang duduk di meja makan dan adik saya pulang. Agak malam ini, makan malam ya. Dia pulang, dia duduk, dia ikut makan bersama dengan saya. Dan kemudian dia mulai bercerita. Dia bilang profesor di kuliahnya, adik saya sedang kuliah nih, psikologi, ambil profesi psikolog. Profesornya bertanya, dia tanya kepada adik saya, kakak kamu kalau tidak salah pengacara ya? Dan adik saya dengan bangga dia bilang, iya betul katanya pengacara. Dan kemudian profesor ini kembali bertanya, kakak kamu orang yang baik atau lumayan licik lah? Profesornya bilang begitu. Adik saya dengan bangga sekali lagi bilang, koko saya orang baik, kakak saya orang baik katanya begitu. Nah kemudian profesornya geleng-geleng kepala dan dia bilang apa? Sudah kasih tahu koko kamu, lebih baik ganti profesi. Kalau orang baik jadi pengacara nggak akan sukses katanya. Di meja itu, malam itu saya terkejut. Saya kaget. Saya bilang apa? Betul demikian. Dan kemudian segala pencapaian yang sudah saya dapatkan tiba-tiba terlupakan. Dan mulai timbul kekhawatiran. Jangan-jangan betul ya, kalau orang baik nggak bisa sukses. Ada seminggu atau 2 minggu saya pikir, sebulan terlewat, datang 2 bulan, masih ada di benak saya dan di dalam hati saya. Tapi kemudian saya teringat bahwa impian yang sedang saya kejar memang mahal harganya. Sehingga kenapa saya mesti khawatir? Yang harus saya lakukan cuma satu. Saya tempuh jalannya dan saya bayar harganya. Dan saya buktikan kepada semua orang kalau orang baik pun bisa jadi pengacara yang sukses. I hold on to that dream. Saya pegang mimpi itu dan saya tahu mimpi ini berharga. Saya akan bayar betapapun mahal harganya. Saya wujudkan. Dan kepuasannya adalah ketika saya dan semua orang bisa melihat bahwa saya telah melalui pertarungan. Saya telah melalui
pertandingan, saya sudah bayar harganya dan saya sukses karenanya. Oke, itu sedikit cerita dari saya. Nah, kemudian kita beranjak ke yang nomor 3. Nah, di sini dia. Alasan kenapa orang tidak mengejar mimpinya adalah yang ketiga. Karena terbiasa puas menjadi rata-rata. Nah, ini dia. Lack of excellence spirit. Puas jadi rata-rata. Mimpi untuk dapat terwujud itu membutuhkan kita untuk meregang. Perhatikan, semua orang rata-rata dapat tidur dan bermimpi. Tetapi hanya mereka yang di atas rata-rata yang kemudian bangun dan mewujudkan mimpi. Mimpi diwujudkan bukan di dalam tidur. Mimpi diwujudkan dalam kenyataan. Yang berikutnya yang nomor 4 adalah kurangnya kepercayaan diri untuk mewujudkan mimpi. Dibutuhkan kepercayaan diri yang cukup untuk dapat menceritakan mimpi kita kepada orang lain. Karena biasanya tidak nyaman. Kita takut bagaimana kalau tidak kita wujudkan atau tidak terwujud. Tetapi butuh kepercayaan diri yang lebih besar, jauh lebih besar, untuk bergerak dan mewujudkan mimpi kita. Banyak orang berkata demikian, aku butuh kepercayaan diri untuk dapat melangkah. Namun ada satu paradoks, teman-teman. Ada satu keanehan. Justru kepercayaan diri muncul dengan berani, muncul dengan gagahnya ketika kita sudah mulai melangkah. Saya mau ulangi. Seringkali orang katakan, saya butuh kepercayaan diri dulu untuk dapat melangkah. Tetapi ternyata paradoksnya yang bisa kita temuin, justru di dalam langkah kita temukan kepercayaan diri muncul dengan gagah berani. Makanya adalah tepat ketika Dale Carnegie katakan demikian. Dia bilang, in action breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. Justru di dalam langkah yang kita lakukan, kepercayaan diri dan keberanian itu menampakkan diri. Sehingga teman-teman untuk mendapatkan kepercayaan diri, jangan segan-segan untuk mulai melangkah. Kadang-kadang kita pikir, wah untuk melangkah itu butuh sesuatu yang besar. Tidak, tidak demikian. Saya pernah baca satu kalimat, satu quotes dari Martin Luther King Jr. Dia katakan, kalau tidak bisa terbang, ia berlari. Kalau tidak bisa berlari, ia jalan. Kalau tidak bisa jalan, ia merangkak. Yang penting ada gerak maju ke depan. Ini penting. Tidak perlu besar, tetapi mulai bergerak. Dengan mulai bergerak, momentum akan muncul. Kepercayaan diri akan timbul. Keberanian akan datang. Yang berikutnya, nomor 5. Alasan membuat orang tidak berani mengejar mimpinya, tidak berani melangkah adalah beberapa orang kurang punya imajinasi untuk bermimpi. Nah, ini dia. Imajinasi ini bukan sesuatu yang kita temukan di dalam diri orang-orang yang berpendidikan tinggi. No. Imajinasi bukan kita temukan di dalam diri orang-orang yang sudah senior dan tua. Tidak. Imajinasi kita temukan di mana-mana. Seorang anak kecil bisa punya imajinasi. Seorang yang tidak berpendidikan tinggi dapat punya imajinasi. Contohnya, berapa banyak orang-orang yang sukses yang ternyata pendidikannya tidak tinggi. Bahkan tidak lulus bangku kuliah. Tidak lulus pendidikan formal. Cukup banyak. Tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk berimajinasi. Banyak orang terintimidasi untuk berani berimajinasi. Padahal imajinasi adalah lahan yang subur untuk munculnya ide-ide yang brilian. Saya masih teringat ketika itu tahun 2004-2005 mungkin ya. Tetapi yang jelas awal-awal Presiden SBY di kepemerintahannya yang pertama, ketika itu dia mau pergi ke satu tempat dan kena macet. Karena macet, dia tidak bisa sabar. Sebentar lagi sudah mau mulai acara di sana. Dia turun dan dia naik ojek. Dia naik ojek ke tempat acara. Dan itu heboh. Muncul di koran. Saya baca itu di koran Kompas, harian Kompas.
Di halaman paling depan ada fotonya pakai helm Pak SBY, kemudian dibonceng oleh tukang ojek ya teman-teman ya. Nah, waktu itu belum ada Gojek. Ketika saya baca itu, tiba-tiba imajinasi muncul. Satu ide muncul. Saya mulai turunkan koran saya baca korannya di dalam mobil ya. Saya mulai turunkan koran dan saya mulai lihat kiri kanan. Saya lihat banyak sekali ojek. Saya bilang ojek ini ternyata demikian efektif. Bayangkan kalau ojek ini diorganisir dalam suatu perusahaan yang baik, sehingga keamanannya, kenyamanannya, dan standarnya bisa diatur. Wah, ini bisa besar. Itu imajinasi. Dan itu jauh saya miliki ketika sebelum ada Gojek maupun Grab ketika itu ya, ataupun Uber. Belum ada ketika itu. Tetapi memang passion saya ataupun mimpi saya bukan kejar itu. Sehingga saya tidak melangkah mengejar mimpi yang itu. Saya kejar mimpi yang lain. Mungkin kalau saya kejar yang itu, sekarang saya yang jadi Menteri Pendidikan. Dan bukan Pak Nadiem Makarim. Anyway, imajinasi. Imajinasi bisa hadir dalam diri semua orang. Tidak ada batasan. Oleh karena itu, jangan takut untuk berimajinasi. Untuk saat ini, sekian dulu. Kita cukupkan pembahasannya. Kita akan lanjutkan di bagian yang berikutnya. Kita akan lihat langkah-langkah pasti. Dalam John Maxwell, dalam bukunya Put Your Dream to the Test, membantu kita memberikan 10 poin arahan. Langkah-langkah yang jika ditaklukkan, jika dilakukan, dapat membawa kita kepada kesuksesan. Kita akan coba mengambil inspirasi dari sana dan belajar. Karena ingat, mereka yang belajar bertumbuh. Mereka yang bertumbuh selalu memimpin. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Di bagian berikutnya, kita akan bicara mengenai 10 langkah untuk mewujudkan impian. John Maxwell memberikan 10 pertanyaan yang jika dijawab dengan jujur akan membantu kita melangkah menggapai impian kita. Yaitu ownership, clarity, reality, passion, pathway, people, cause, tenacity, fulfillment, significance.